Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel info kita bersama saya Yuni Anggraini. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang kedua atau pembahasan yang kedua. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala atau yang biasa disebut dengan Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi di pertemuan 1? Jika sudah memahaminya, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang mengakui. Jadi adik-adik itu harus mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengakui sifat Allah As-Somad. Makna As-Somad adalah yang maha dibutuhkan. Nah, adik-adik harus hafal ya, sering-sering diucapkan. As-Somad artinya yang maha dibutuhkan, sering diulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan terbiasa melafalkannya dan tahu artinya karena sudah hafal. Nah, As-Somad ini ada di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat kedua. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Somad. Artinya, Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi, kita pun harus selalu memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dapat kita terapkan dalam pengakuan atas sifat As-Somad? Pengakuan sifat As-Somad antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Yang kedua, mengakui sifat Allah Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Nah, ini juga Al-Muqtadir juga perlu adik-adik hafalkan. Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak, atau mati itu adalah atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. Dan yang kedua, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Yang ketiga, mengakui sifat Allah Al-Muqaddim. Nah, anak-anak,
pahamilah makna Al-Muqaddim, yaitu Allah yang maha mendahului. Ini juga harus kita hafalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sembah, dan lidah kita harus selalu menyebut namanya, selalu sesering mungkin. Nah, anak-anak, marilah kita mengakui sifat Al-Muqaddim. Yang pertama, dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dahulu berbuat. Jangan diperintah dahulu baru berbuat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Dan yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Lanjut ke Asmaul Husna yang terakhir, yaitu Al-Baqi, mengakui sifat Allah Al-Baqi. Al-Baqi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal menjadi tumpuan harapan kita. Kita harus hafal Al-Baqi yang Maha Kekal. Harus dihafalkan ya adik-adik. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur dan tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal, itulah yang harus kita sembah, dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Nah, pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar? Pasti sering ya. Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Sering juga. Berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal, karena hidup kekal itu hanya di akhirat. Nah, adik-adik, dari pembahasan Asmaul Husna 4 tadi itu, kita harus menerapkan kebiasaan. Apa yang harus diterapkan? Aku selalu menerapkan sifat-sifat As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari. Rangkuman. 1. As-Somad artinya maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Umat Islam memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus memiliki sifat saling membantu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantunya. 2. Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Kita akui kemahakuasaan itu dalam langkah-langkah hidup kita sehari-hari. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. 4. Al-Baqi adalah yang maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal, sedangkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fana atau akan rusak atau musnah. Nah, adik-adik, terima kasih sudah belajar bersama channel ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan beri komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.